Halo semuanya, saya tahu banget kehilangan orang yang disayangi itu, ya itu salah satu momen paling berat dalam hidup kita kan. Ditambah lagi tiba-tiba harus ngurusin birokrasi internasional yang ribet banget di tengah masa duka. Wah, itu sih benar-benar bikin pusing. Nah, di pembahasan kita kali ini, saya sebagai konsultan hukum Anda mau bantu nih. Kita bakal ngebahas satu langkah krusial. Gimana sih cara ngurus apostil buat akta kematian Indonesia? Nggak usah khawatir, kita bakal bedah ini pelan-pelan, langkah demi langkah supaya jadi jauh lebih gampang. Soalnya gini, ada satu hal yang selalu saya tekankan ke klien-klien saya. Di saat kita lagi berduka, hal terakhir yang kita butuhin itu adalah ditolaknya dokumen kita sama pemerintah asing, ya kan? Rasanya kayak, aduh, udah jatuh tertimpa tangga. Birokrasi itu emang sering bikin kita ngerasa kayak tersesat di hutan belantara. Tapi percayalah, proses ini tuh sebenarnya sangat terstruktur kok. Tujuan kita ngobrol hari ini simple, supaya Anda punya kendali penuh atas situasi yang ada. Kita bakal navigasiin ini bareng-bareng, mastiin dokumennya aman dan diterima. Jadi Anda dan keluarga bisa fokus ke hal yang jauh lebih penting, yaitu proses pemulihan. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertamanya, apa sih sebenarnya apostil itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak sertifikat jalur cepat. Berdasarkan Konvensi Apostil 1961, ini adalah sebuah kerangka kerja internasional yang luar biasa banget buat nyederhanain otentikasi dokumen publik. Di Indonesia sendiri, yang berhak ngeluarin tiket ajaib ini adalah Kemenkumham. Coba bayangin, zaman dulu dokumen Anda itu harus dioper-oper, dilegalisasi dari satu kementerian ke kementerian lain, terus ke kedutaan, panjang banget prosesnya. Nah, sekarang Kemenkumham cukup ngeluarin satu sertifikat apostil dan langsung diakui sama negara-negara anggota lainnya. Bener-bener hemat waktu. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang krusial banget buat dipahami. Dan jujur aja, banyak banget klien yang salah paham di bagian ini. Jadi gini, apostil itu ngasih jaminan administratif buat 3 hal. Tanda tangan pejabat di Sdukcapil itu asli, kapasitas jabatannya benar, dan stempel instansinya sah. Titik. Di sisi lain, nah ini penting, dia sama sekali nggak memverifikasi kebenaran isi dari akta kematian itu sendiri. Maksudnya gimana? Pemerintah asing nggak akan ngelihat stempel apostil ini sebagai bukti medis penyebab kematian. Mereka cuma ngelihatnya sebagai jaminan mutlak kalau, oh iya, selembar kertas ini emang beneran dikeluarin sama pemerintah Indonesia yang sah. Paham ya bedanya ya? Ini penting banget biar ekspektasi kita nggak meleset. Nah, pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di kepala Anda, terus kapan dong kita benar-benar butuh ngurusin apostil ini? Apa tiap akta kematian wajib punya? Jawabannya, oh tentu enggak. Kalau semua urusan, aset, dan dokumen almarhum itu ada di dalam wilayah Indonesia aja, lupakan soal apostil. Dokumen publik dari Disdukcapil itu udah sangat-sangat kuat secara hukum di negara kita sendiri. Tapi, ceritanya bakal beda 180 derajat kalau kita mulai berurusan sama negara lain. Coba kita lihat skenario nyatanya ya. Bayangin kalau almarhum ternyata punya aset, rekening bank, atau mungkin bisnis di luar negeri. Institusi asing sana nggak bakal semudah itu nyairin dana atau ngurus warisan cuma bermodal selembar kertas dari Disdukcapil Indonesia yang mereka sendiri nggak familiar. Nggak mungkin kan? Mereka butuh kepastian hukum. Makanya akte kematian yang udah diapostil ini jadi wajib banget kalau Anda mau nutup rekening bank asing, ngurus klaim asuransi jiwa internasional, atau ngurusin kasus pengadilan perdata di luar negeri. Bahkan ya, sekedar untuk ngurus administrasi imigrasi buat anggota keluarga yang masih hidup di luar negeri aja, dokumen ini tuh syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Jadi kemana aja nih dokumen sakti ini bisa dipakai? Nah, di sini kita harus melangkah agak hati-hati. Mengingat kemudahan ini adalah hasil dari sebuah perjanjian internasional yang eksklusif, artinya apostil ini cuma berlaku dan diakui di negara-negara yang udah tanda tangan Konvensi Apostil 1961 tadi. Ngecek status negara tujuan Anda ini benar-benar langkah esensial pertama sebelum Anda mulai sibuk ngurus ini itu. Kabar baiknya, daftar negaranya lumayan panjang dan mencakup destinasi utama kok. Ada Belanda, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan ya hampir seluruh negara Eropa lah. Kalau urusan keluarga Anda ada di negara-negara ini, wah Anda beruntung banget. Satu sertifikat apostil dari Kemenkumham udah cukup. Tapi, dan tolong garis bawahi bagian ini ya, kalau negara tujuan Anda ternyata bukan peserta konvensi, Anda nggak bisa pakai jalur cepat apostil ini. Mau nggak mau, kita harus balik ke cara tradisional, legalisasi berjenjang yang panjang itu, lewat Kemenkumham, Kemenlu, sampai ke kedutaan besar negara tersebut di Jakarta. Jadi pastikan cek dulu negaranya ya. Oke, katakanlah negara tujuannya aman, mereka nerima apostil. Sekarang saatnya kita gerak. Langkah praktis pertamanya ya pasti nyiapin dokumen fisiknya, yaitu si akta kematian itu sendiri. Kedengarannya gampang banget kan? Cuma nyiapin selembar kertas. Tapi dari pengalaman saya, justru disinilah prosesnya sering banget mandek. Persiapan dokumen yang benar dari awal itu kunci utama biar kita nggak stres karena ditolak sama sistem Kemenkumham nantinya. Jadi apa aja checklist wajibnya?
Pertama, dan paling utama, pastikan dokumennya itu asli dari Disduk Capil ya. Jangan pakai fotokopi, apalagi yang buram. Kedua, dan ini krusial banget, pastikan akta itu udah ditandatanganin dan distempel basah secara resmi sama pejabatnya. Fisik dokumennya juga harus prima, nggak boleh sobek, apalagi tintanya luntur. Kenapa harus se-strict ini? Karena nanti kita harus nge-scan dokumen ini. Hasil scan digitalnya harus super jernih sesuai standar Kemenkumham. Dan yang terakhir, pastikan data Anda sebagai pemohon itu 100% konsisten sama dokumen yang ada. Beda satu huruf aja, wah sistem bisa langsung nolak dan Anda terpaksa harus ngulang dari nol. Capek kan? Sip, dokumen fisik udah sempurna di tangan. Scan-nya udah bening, sekarang kita masuk ke inti birokrasinya, proses pengajuan ke Kemenkumham. Kabar baik buat kita semua. Kemenkumham itu udah memodernisasi sistem mereka loh. Jadi Anda nggak perlu panas-panasan datang bawa tumpukan map untuk tahap awal ini. Semuanya diajuin secara online lewat sistem resmi mereka. Benar-benar didesain supaya kita lebih gampang ikutin dan memprediksi prosesnya. Proses online ini simple banget, cuma ada 4 langkah. Pertama, Anda bikin akun dulu, registrasi di sistem apostil Kemenkumham. Kedua, tinggal unggah tuh hasil scan akta kematian tadi. Dan jangan lupa, pilih negara tujuannya di sistem. Ketiga, kalau sistem udah nerima pengajuannya, Anda tinggal bayar biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan keempat, Kemenkumham bakal ngelakuin verifikasi internal. Kalau semuanya rapi dan sesuai standar, boom! Mereka bakal langsung nerbitin sertifikat apostil Anda. Kalau lagi normal, ini cuma makan waktu beberapa hari kerja kok. Praktis banget kan? Tapi ya, sebagai orang yang udah sering banget ngelihat proses ini dari dekat, saya ngerasa wajib buat ngingetin Anda soal jebakan-jebakan kecil yang sering bikin orang nangis bombay karena dokumennya ditolak. Hal sepele loh, misalnya lupa ngecek kalau akta kematiannya ternyata belum ada tanda tangan pejabatnya. Atau hasil scan yang ngeblur, agak gelap, atau malah pinggirannya kepotong. Terus ada juga yang asal klik nama negara padahal negaranya nggak ikut konvensi, atau masukin data pemohon yang beda sama KTP. Kesalahan-kesalahan sederhana kayak gini nih, yang otomatis bikin verifikator Kemenkumham langsung mencet tombol tolak. Jadi, periksa 2 kali sebelum klik tombol kirim ya. Nah, di tahap ini, biasanya klien saya suka tiba-tiba nanya dengan nada agak panik. Loh mas, ini kan aktanya bahasa Indonesia, emang pemerintah luar ngerti? Kan udah ada stempel apostil, apa saya masih harus repot-repot nerjemahin lagi? Ini kecemasan yang sangat-sangat valid. Dan kita harus lurusin ini sekarang juga, supaya dokumen Anda nggak nyangkut pas udah sampai di luar negeri. Jawabannya singkat aja. Iya, Anda kemungkinan besar tetap butuh yang namanya terjemahan tersumpah. Ingat ya, apostile itu nggak ngilangin kendala bahasa. Dia cuma ngesahin aspek administratif dari dokumen asli Anda. Kalau negara tujuannya minta dokumen dalam bahasa mereka, ya mau nggak mau harus pakai jasa penerjemah tersumpah. Nah, triknya itu ada di urutannya. Beberapa negara minta akta aslinya di apostile dulu, baru diterjemahin. Tapi ada juga negara yang maunya si terjemahannya itu yang dikasih apostile. Jadi pastikan banget Anda nanya aturan detail ini ke institusi asing yang bersangkutan ya, biar nggak kerja 2 kali. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngebahas kerangka hukumnya, syarat-syarat praktisnya, sampai jebakan-jebakan administratif yang harus dihindari. Intinya, ngurus apostil buat akta kematian itu untuk mastiin dokumen penting ini punya kekuatan pembuktian yang sah di mata internasional. Saya paham banget, ngurusin semua ini di tengah rasa kehilangan itu, nguras energi dan emosi. Tapi ingat, Anda nggak harus nanggung beban ini sendirian kok. Bantuan profesional selalu ada buat Anda. Dengan terjaminnya legalitas administratif warisan orang tercinta Anda, harapan terbesar saya adalah Anda dan keluarga bisa napas lega dan ngalihin energi untuk proses penyembuhan. Terima kasih ya udah ngobrol bareng di pembahasan kita hari ini, tapi sebelum saya tutup, coba deh renungkan sejenak. Kalau misalnya suatu hal yang gak terduga terjadi hari ini, apakah dokumen dan aset keluarga Anda udah benar-benar siap secara hukum buat menembus batas negara? Persiapan hari ini, itu ketenangan pikiran buat masa depan loh. Sampai jumpa!